yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, pembahasan masih lanjutan tentang mabahithu qasri shalatir rubaiyah, pembahasan tentang mengkasar salat yang 4 rakaat. Dua sub pokok bahasan kita sudah baca. Yang pertama adalah hukmuha, hukum mengkasar salat dalam perjalanan. Dan yang kedua dalilu hukmi kasri salati, dalil hukum mengkasar salat. Kemudian yang ketiga syurutu sihatil kasri, syarat-syarat sah mengkasar salat. Syarat-syarat sah mengkasar salat. Di sini disebutkan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sehingga dalam perjalanan itu sah kita untuk mengkasar salat. Yang pertama adalah masafatus safaril lati yasihu fihal kasr, jarak perjalanan, jarak tempuh perjalanan yang sah kita untuk mengkasar salat. Jadi tidak asal-asalan melakukan suatu perjalanan, meninggalkan rumah lalu kita memahami berlaku hukum keringanan boleh mengkasar salat. Yushtaratu li sihhati kasri salati syurutun, disyaratkan untuk sahnya mengkasar salat itu beberapa syarat. Minha, antara lain, ayyakuna safaru masafatu tablughu 16 farsahan zahaban fakat, adanya perjalanan itu jarak tempuhnya memenuhi 16 farsah. Itu 16 farsah kepergian. 16 farsah itu sama dengan salah satu amyal, itu 3 mil. Kemudian wal milu sittata alafi zira'in, 1 mil itu sama ukurannya dengan 6.000 hasta. 6.000 hasta, maksudnya hasta dengan ukuran tangan secara umum. Ini ukuran kalau ulama Indonesia menyamakan. Yang dimaksud 3 mil, yang disamakan tadi 16 farsa, samanina kilo wa nisfi kilo wa mi'ati wa arba'ina mitran.
itu sama dengan 80 kilo, 64. Biasa orang bulatkan itu 81. Ya. Kalau dalam kitab Kifayatul Ahyar itu disebutkan 90 kilo. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, 80 kilo itu sudah dianggap memenuhi syarat jarak tempuh. Dan 80 kilo itu adalah kepergian. Bukan kepergian ditambah dengan kepulangan. Ada saudara-saudara kita mengakal-akali, tinggalkan rumahnya, jarak tempuhnya itu cuma 50 kilo. Tapi dia mengkasar salatnya. Kenapa dia kasar? Katanya memang 50 kilo, tapi kalau kembali kan 100 kilo. Dia hitung kepergian dan kepulangan. Yang dimaksud di sini, minimal kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, 80 kilo itu paling minimal, hanya kepergian. Dan 80 kilo ini minimal, atau kalau disamakan di sini 80,64 kilometer, harus diniatkan satu kaligus. Diniatkan satu kaligus. Jadi ketika dia berniat untuk melaksanakan satu perjalanan, niat tempat yang akan dituju memang itu terpenuhi masafatus safari, jarak tempuh. Tidak dianggap terpenuhi syarat itu kalau niatnya putus-putus. Misalnya ada orang tinggal di Makassar, rencana awalnya niatnya mau kemana dia? Goa. Mau kemana? Mau ke Goa. Makassar Goa tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi ini masafatus safari. Di Goa baru berubah pikiran. Kalau tidak salah ingat itu di Takalar ada sepupu. Sekalian lanjut saja di Takalar. Di Takalar berubah pikiran lagi. Di Jeneponto itu ada kawan. Sekalian lanjut saja ke Jeneponto. Dari Jeneponto berubah pikiran. Sekalian langsung ke Bantai. Dari Bantai berubah pikiran. Sekalian ke Bulukumba. Biar keliling dunia. Yang begini tidak masuk syarat boleh mengkasar salat. Karena niatnya itu tidak terpenuhi dari awal. Masafatus safar. Berbeda hanya kalau niat pertama memang sudah terpenuhi. Makassar dia berdomisili. Niat pertama mau kemana? Kabupaten Bantai. Mau kemana? Bantai. Bantai itu sudah memenuhi syarat 90 kilo lebih. Di Bantai berubah pikiran. Sekalian lanjut ke Bulukumba. Dari Bulukumba berubah pikiran, lanjut ke Sinjai. Dari Sinjai berubah pikiran, langsung ke Bone. Sampai dimanapun dia tetap dalam keadaan musafir. Dia tetap dalam keadaan musafir. Dibolehkan mengkasar salatnya, menjamak salatnya. Dan seandainya perjalanan di bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa. Kita sudah singgung pengajian yang lalu perbedaan fatwa Imam Malik dan Imam Syafi'i berkaitan hukum. Kalau Imam Malik melihat bahwa itu mempergunakan rukhsah, itu keringanan, pemengkasar salat dalam perjalanan, tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam perjalanan. Kalau Imam Malik itu dianggap matluban, tuntutan.
sehingga dianggap makruh kalau ada orang tetap melaksanakan salat sempurna, tidak mengkasar. Berbeda Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i melihat itu ikhtiaran, itu pilihan. Mau menyempurnakan salatnya boleh, tidak mau menyempurnakan ingin mengkasar juga boleh. Karena memang adalah ikhtiaran pilihan. Tetapi seandainya si musafir ini dalam keadaan kesulitan, kecapean, keletihan, maka Imam Syafi'i sama fatwanya Imam Malik, menjadi tuntutan untuk mempergunakan rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jamaah sekalian, tidak dihitung sebagai musafir, orang yang tidak jelas mau kemana. Dia mau tinggalkan rumahnya tapi tidak jelas mau kemana. Ditanya sama keluarganya, mau kemana kah? Bawa pakaian banyak-banyak, masukkan tas, mau kemana? Jawabannya apa? Nantilah dilihat kemana ini kaki melangkah. Dan dia musafir yaro tahu pusah. Dia tidak tahu mau kemana, itu cuma pengembara. Biar keliling dunia, bukan musafir, dia hanya pengembara. Tidak berlaku hukum rukhsah baginya, karena tidak jelas dia mau kemana. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini tentang masafatus safari, jarak tempuh yang memenuhi syarat itu dalam perjalanan. Kemudian niatus safari. Jadi syarat yang kedua adalah niatus safari, berniat untuk melakukan perjalanan. Maksudnya di sini dikatakan niat, jelas mau kemana dia. Guru kita menyebutkan, la yasihul kasru illa idza nawas safara. Tidak sah mengkasar salat itu kecuali apabila ia meniatkan atau ia berniat untuk melakukan perjalanan. Ini tadi yang kita singgung. Maksudnya di sini berniat itu jelas dia mau kemana. Dan itu niat yang pertama terpenuhi masafatus safari, jarak tempuh itu. Terpenuhi jarak tempuh. Tadi kita sebutkan kalau Dr. Yusuf Al-Qardawi itu minimal 80 kilo. Itulah jarak terendah, terpendek boleh untuk mengkasar salat. Ada saudara kita caranya memahami begini. Ini kan kondisi perjalanan berbeda dulu dengan sekarang. Kondisi perjalanan berbeda dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu orang melakukan perjalanan, ya memang sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Belum ada yang namanya kendaraan mesin, mobil, apalagi pesawat. Belum ada itu. Jadi perjalanan orang memang sangat sulit. Sangat sulit. Jalan kaki, naik kuda, naik unta. Lautnya sudah ada pada masa Rasulullah. Makanya
doa akan melaksanakan perjalanan cuma 2 macam. Ada biasa jamaah, kalau kita menyampaikan materi manasik, ada yang tanya, kenapa tidak ada doa naik pesawat yang diajarkan Rasulullah? Jawabannya karena pada masa Nabi belum ada pesawat. Yang ada itu naik kendaraan daratan. Naik kendaraan daratan. Ayat Al-Quran, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu antara lain kendaraan laut, karena pada masa Nabi sudah ada. Bahkan Nabi Nuh pembuat kapal pertama, antara lain bisa dibaca bismillahi majraha wa mursaha. Kenapa tidak ada pesawat? Ya karena pesawat belum ada. Bagaimana caranya kalau tidak ada? Sementara kita menaik pesawat. Guru-guru kita menganjurkan gabungkan saja itu doa naik daratan dengan kapal laut. Kemudian lengkapi bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Diakui bahwa memang perjalanan itu memberatkan. Sekarang ini perjalanan sampai ribuan kilo, orang bisa saja tenang-tenang saja dalam perjalanannya. Lalu apakah itu menjadi ilat atau alasan gugur itu kebolehan mengkasar salat? Apa sudah gugur? Sebenarnya jawabannya sudah tercover pada bagian yang kedua. Alasannya dulu kenapa Rasulullah beserta sahabat dibolehkan untuk mengkasar salat, ayahtinakumul ladzina kafaru. Khawatir jangan sampai diserang oleh orang-orang kafir. Nah, jangan sampai diserang. Keadaan itu sudah tidak ada sekarang, sudah aman. Ternyata jawabannya Nabi, walaupun keadaan itu sudah tidak ada, tapi ini adalah sedekah. Sedekah, tasaddaqallahu biha. Faqbalu sadaqatahu. Jadi hakikatnya adalah sedekah Allah, dan terimalah sedekah Allah kepada kita, nikmat keringanan itu. Dan mungkin masih ada alasan-alasan yang lain yang belum kita pahami. Kembali jamaah sekalian, jadi namanya musafir harus ada niat. Dia mau kemana? Dia mau kemana? Faniyatus safari, maka niat perjalanan itu syartul lisihatil kasri bittifaq, merupakan satu syarat untuk sahnya mengkasar salat dengan disepakati, menurut kesepakatan. Jadi seluruh ulama mazhab itu sepakat tanpa niat melaksanakan perjalanan, mengkasar salat itu dianggap tidak sah. Nah, kemudian dalam berniat, berkaitan niat ini ada 2 hal yang perlu dipahami. Yustaratu liniyatis safari amrani, disyaratkan untuk niat perjalanan itu 2 hal. Jadi dalam berniat untuk melaksanakan perjalanan disyaratkan 2 hal. Ahaduhuma, yang pertama, ayyanwiya qat'al masafati bitamamiha min awwal safarihi. Hendaklah berniat akan menempuh jarak tempuh perjalanan dengan sempurna dari awal perjalanannya. Yang dimaksud ini tadi, yang pertama ketika dia berniat terpenuhi tadi itu jarak tempuh. Dari Makassar terpenuhi itu 80 kilo jarak tempuh.
Makanya kalau ada orang berniat putus-putus, kecuali kalau niatnya begini. Ada orang berniat langsung, tapi ada penjelasan. Kita mau kemana? Saya mau ke Bulukumba. Tapi sebelum sampai ke Bulukumba, ya rencana mau singgah di Goa, mau juga singgah di Takalar, mau juga singgah di Jeneponto, mau singgah di Bantaeng. Tapi tujuan kami sebenarnya adalah Bulukumba. Itu namanya terpenuhi. Cuma mau singgah. Jadi pertama dia berniat mau ke Bulukumba. Tetapi kalau ada orang niat yang pertama dari Makassar hanya mau ke mana? Dia mau ke Maros. Makassar Maros tidak memenuhi syarat. Rencana pertamanya hanya Maros. Nanti di Maros baru berubah pikiran, mau lanjut ke Bone. Maka itu tidak dianggap terpenuhi secara sempurna niat untuk melaksanakan perjalanan. Kemudian yang kedua, fanihima. Jadi syarat yang kedua, al-istiqlalu birra'yi. Al-istiqlalu birra'yi. Punya kebebasan berpendapat. Jadi punya kebebasan, merdeka dalam berpendapat. Maksudnya menentukan perjalanannya sendiri. Adakah orang yang tidak merdeka berpendapat? Ada. Karena dia adalah orang yang dikuasai. Contoh, istri bersama suaminya. Yang menentukan itu suami. Suaminya belum menyebutkan mau kemana, tapi dia berniat. Suaminya bilang, kita ini mau ke Goa. Tapi dia berniat, saya mau mengkasar salat. Karena rencananya mau ke mana dia? Dia mau ke Bulukumba. Padahal suami hanya mau ke Goa. Bagaimana? Maka niatnya sang istri itu tidak sah. Karena dia tidak termasuk al-istiqlalu birra'yi. Yang menentukan adalah suaminya. Yang kedua, bawahan dari atasannya. Ada komandan. Komandan yang menentukan. Dia pasukan. Sementara dia sendiri yang berniat untuk melaksanakan perjalanan tempat yang akan dituju, sementara komandannya tidak begitu keinginannya. Jadi harus ada al-istiqlalu birra'yi. Ada kebebasan untuk berpendapat. Maksudnya menentukan perjalanannya sendiri. Kalau pada masa Nabi termasuk budak bersama dengan majikannya. Jadi budak bersama dengan majikannya. Nah, sekarang ini kan sudah tidak ada budak. Di negara Atamakokoe sudah merdeka semua. Tapi masih ada pahalanya. Itu kan kalau memerdekakan budak itu pahalanya luar biasa besarnya itu. Memerdekakan budak. Sekarang ini perbudakan sudah tidak ada. Tapi pahala memerdekakan budak masih ada. Tuh, pahala memerdekakan budak ada. Tidak ada perbudakan. Tapi pahala memerdekakan budak ada. Yang mana itu? Itu zikir sesudah salat. Zikir sesudah salat yang dianjurkan Nabi. Siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat pertama. Wa fi riwayatin yuhyi wa yumitu. Jadi itu dua riwayat digabungkan.
Jadi hadis pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis pertama. Riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Riwayat yang lain, yuhyi wa yumitu, yang maha menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disempurnakanlah itu. Sehingga itulah yang kita amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca zikir itu 10 kali sesudah salat subuh, 10 kali sesudah salat subuh, apa fadilah keutamaannya? Yang pertama, diberikan pahala oleh Allah sama dengan memerdekakan 4 budak dari Bani Ismail. Jadi diberikan pahala oleh Allah, yang pertama seperti memerdekakan budak dari Bani Ismail. Satu saja budak yang dimerdekakan itu pada masa Rasulullah luar biasa. Apalagi kalau 4. Apalagi kalau 4 yang dimerdekakan. Itu fadilahnya kalimat zikir itu. Kalimat zikir itu diberikan pahala seperti pahala memerdekakan budak. Jadi budak ini kan dikuasai. Jadi tidak bisa menentukan pendapatnya sendiri, karena dia punya majikan, punya tuan. Kemudian hukmu kasri salati fi safari al muharram wal makruhi. Hukum mengkasar salat dalam perjalanan yang diharamkan dan dimakruhkan. Bagaimana kalau ada orang akan melakukan perjalanan, tapi perjalanannya itu mengandung dosa. Berkaitan tentang perjalanan ini hadirin, hukumnya itu bisa dilihat 5 hukum. Bisa menjadi wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ada orang perjalanannya itu menjadi wajib. Kapan dia tidak bepergian, berdosa dia. Apa contohnya? Orang yang akan menunaikan ibadah haji. Orang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang namanya haji itu hadirin menjadi wajib baginya kalau dia mampu. Man istata'a, dia punya kemampuan. Dia orang kaya. Dan ternyata memang dia sudah memenuhi syarat, hartanya melimpah. Pada dasarnya dia sudah punya kemampuan, tapi sengaja tidak mau menunaikan ibadah haji. Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena saudara sudah kena hukum kewajiban menunaikan ibadah haji. Ada orang punya kemampuan, sudah mampu. Tapi ini lagi, ilaihi sabila. Ada jalan. Sudah lama dia mendaftar, tapi nomor porsinya belum keluar.
belum sempat naik nomor porsinya meninggal dunia. Bagaimana itu? Sudah ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan dalam satu riwayat kisah, ada orang Pak tidak pernah menunaikan ibadah haji, justru dia mabrur. Ada satu riwayat, ada seseorang bermimpi dengan Rasulullah. Disampaikan, di kampungmu itu dari seluruh yang akan menunaikan ibadah haji cuma satu yang mabrur, yang lain tidak ada mabrur. Siapa namanya ya Rasulullah? Disampaikanlah. Begitu disampaikan dalam mimpinya bahwa ini yang mabrur, si orang saleh ini yang bermimpi keesokan sibuk mencari seluruh yang akan menunaikan ibadah haji. Ternyata nama itu tidak ditemukan. Yang mana ini yang dimaksud Rasulullah? Katanya satu orang saja yang mabrur, yang lain itu tidak mabrur. Yang dimaksud Nabi ini yang mana? Ditelusuri tidak ada yang terdaftar yang akan menunaikan ibadah haji. Satu kampung diteliti, akhirnya nama itu ditemukan. Tapi nama itu, orang yang ditemukan itu adalah seorang sahabat, seorang orang saleh yang tidak jadi naik haji. Ada uangnya yang disimpan, tabungannya disimpan. Tapi ketika dia simpan uangnya, setiap ada orang yang kesulitan, dia bantu. Ada orang berhutang, terdesak, dia kasih, ini ambil saja dulu, bayar hutangmu. Engkau lebih terdesak, bayar hutangmu. Semoga Allah menambahkan hartaku nanti bisa naik haji. Ada lagi anak yatim yang membutuhkan bantuan, dia bantu lagi. Uang yang dipegang untuk digunakan naik haji itu dari waktu ke waktu hanya sibuk digunakan menolong orang. Tiba giliran mau naik haji, uangnya sudah habis. Tidak jadi naik haji karena uangnya habis, digunakan membantu orang-orang yang terdesak. Ternyata petunjuk Rasulullah lewat si orang saleh yang bermimpi ini, justru dialah yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sudah mendaftar betul-betul lillahi taala, murni karena Allah, man istata'a sudah sanggup, tapi ilaihi sabila, nomor porsi belum sempat keluar, meninggal dunia, insyaallah niatnya yang menentukan, dia akan mendapatkan nanti pahala haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah ada kemampuan, sudah ada jalan, maka wajiblah baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berarti perjalanannya itu perjalanan wajib. Perjalanannya itu adalah perjalanan wajib. Kedua, ada perjalanan sunnah. Nah, misalnya apa? Orang yang akan menunaikan ibadah umrah, perjalanan perdagangan, at-tijarah. Ada perjalanan makruh. Maksudnya makruh mengurangi nilai kesempurnaan pahala. Terjadi yang namanya cacat dalam ibadah kalau dia melakukan perjalanan. Nah, kemudian ada juga perjalanan haram. Artinya kalau dia melakukan perjalanan itu timbul dosa. Nah, bagaimana perjalanan yang ketika dilaksanakan perjalanan itu timbul dosa?
Di sini guru kita menyebutkan wa minas syuruti, dan di antara syarat-syarat itu ayyakunas safaru mubahan. Adanya perjalanan itu adalah perjalanan yang dibolehkan. Maka ketika perjalanan itu menimbulkan dosa, maka perjalanan itu menjadi haram. Maka tidak berlaku hukum rukhsah baginya. Tidak dibolehkan baginya mengkasar, menjamak salat dalam perjalanannya. Apa contohnya? Seperti yang kita contohkan pengajian yang lalu, ada orang tinggal di Makassar. Mau ke mana dia? Anggaplah dia mau ke Bone. Mau apa ke Bone? Mau ke apa ke Bone? Itu dulu Pak, yang pernah pinjam uangku. Memang pokoknya sudah dibayar semua, tapi bunganya belum. Itu saya pergi tagih. Oh, rentenir ini orang ini. Berarti tujuannya mau ke Bone untuk menagih harta riba. Kapan ke sana terjadi dosa, maka perjalanannya itu adalah as-safarul muharram, perjalanan yang diharamkan, tidak berlaku baginya hukum keringanan. Tidak berlaku baginya hukum keringanan. Termasuk tidak berlaku hukum darurat baginya. Apa dimaksud hukum darurat? Yang namanya darurat, yang tadinya diharamkan menjadi boleh pada saat itu. Famanitturra gaira bagin wala adin fala isma alaih. Siapa orang yang karena terpaksa, tidak ada maksud untuk melanggar hukum Allah dan tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Itu hukum darurat. Tidak ada maksud melanggar hukum Allah. Maksudnya tidak ada perencanaan, terjadi secara tiba-tiba. Kemudian tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Contoh, dilarang kita minum khamr. Itu minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Dalam perjalanan tiba-tiba kena musibah. Yang ada hanya minuman keras. Minuman keras. Sudah mencari minuman yang halal, tidak ketemu. Dan kapan tidak minum pada saat itu nyawa melayang. Apa boleh buat? Silakan minum itu minuman keras itu. Tapi wala adil. Jangan melampaui batas. Andai kata tegukan yang pertama sudah baikan, maka tegukan yang kedua sudah menjadi haram. Pernah seorang anak remaja telepon saya langsung dari Malino. Di Malino dia menelpon, "Ustaz, mohon penjelasan." Saya bilang, "Kenapa Nanda?" "Kami ini sementara ada di Malino. Dingin sekali di sini Ustaz. Dingin sekali. Satu-satunya yang bisa mengembalikan vitalitas tubuh kami itu hanya minuman keras. Bolehkah kami minum minuman keras ini Ustaz? Karena sekarang ini sudah darurat." Sebelum saya jawab, saya tanya dia, "Ananda, sebelum ke Malino, apakah Ananda tahu bahwa Malino dingin?" "Sudah tahu Ustaz." "Lalu kenapa ke Malino?" "Sudah tahu dingin, kenapa ke sana? Hujan-hujan lagi." Itu artinya ada perencanaan. Itu artinya ada rencana. Yang dimaksud darurat, apa gairah bagin, tidak ada rencana. Ada rencana atau tidak ada rencana, orang yang perjalanannya menimbulkan maksiat, andai kata terjadi
dalam perjalanan itu situasi begitu? Bisakah juga dia makan yang diharamkan, minum yang diharamkan? Dalam fikih tidak boleh. Tidak berlaku hukum keringanan. Kenapa? Andai kata dia kembali normal, kembali baikan, itu tetap terjadi yang namanya dosa. Karena tujuannya perjalanannya itu adalah perjalanan yang menimbulkan dosa. Jadi tidak dibenarkan mempergunakan nikmat rusa itu kalau itu adalah perjalanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi persyaratannya adalah perjalanan itu adalah perjalanan yang mubah. Nah, perjalanan yang mubah dibolehkan atau disunnatkan, apalagi kalau perjalanan yang diwajibkan. Makruh dan diharamkan. Tidak berlaku hukum mengkasar salat, menjamak salat, termasuk tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila dia melaksanakan perjalanan. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, pembahasan masih lanjutan tentang mabahithu qasris salatir rubaiyah, pembahasan tentang mengkasar salat yang 4 rakaat. Dua sub pokok bahasan kita sudah baca. Yang pertama adalah hukmuha, hukum mengkasar salat dalam perjalanan. Dan yang kedua dalilu hukmi kasri salati, dalil hukum mengkasar salat. Kemudian yang ketiga syurutu sihatil kasri, syarat-syarat sah mengkasar salat. Syarat-syarat sah mengkasar salat. Di sini disebutkan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sehingga dalam perjalanan itu sah kita untuk mengkasar salat. Yang pertama adalah masafatus safaril lati yasihu fihal kasr, jarak perjalanan, jarak tempuh perjalanan yang sah kita untuk mengkasar salat. Jadi tidak asal-asalan melakukan satu perjalanan
meninggalkan rumah, lalu kita memahami berlaku hukum keringanan boleh mengkasar salat. Yushtaratu li sihhati kasri salati syurutun. Disyaratkan untuk sahnya mengkasar salat itu beberapa syarat. Minha, antara lain, ayyakuna safaru masafatu tabalugu sittata asyara farsahan zahaban fakat. Adanya perjalanan itu jarak tempuhnya memenuhi 16 farsah. Itu 16 farsah kepergian. 16 farsah itu sama dengan salasat amyal, itu 3 mil. Kemudian wal milu sittata alafi zira'in, 1 mil itu sama ukurannya dengan 6.000 hasta. 6.000 hasta. Maksudnya hasta dengan ukuran tangan secara umum. Ini ukuran kalau ulama Indonesia menyamakan. Yang dimaksud 3 mil, yang disamakan tadi 16 farsa, samanina kilo wa nisfi kilo wa mi'ati wa arba'ina mitran. Itu sama dengan 80 kilo, 64. Biasa orang bulatkan itu 81. Kalau dalam kitab Kifayatul Ahyar itu disebutkan 90 kilo. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, 80 kilo itu sudah dianggap memenuhi syarat jarak tempuh. Dan 80 kilo itu adalah kepergian. Bukan kepergian ditambah dengan kepulangan. Ada saudara-saudara kita mengakal-akali, tinggalkan rumahnya, jarak tempuhnya itu cuma 50 kilo, tapi dia mengkasar salatnya. Kenapa dia kasar? Katanya memang 50 kilo, tapi kalau kembali kan 100 kilo. Dia hitung kepergian dan kepulangan. Yang dimaksud di sini minimal kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi 80 kilo itu paling minimal, hanya kepergian. Dan 80 kilo ini minimal, atau kalau disamakan di sini 80,64 kilometer, harus diniatkan satu kaligus. Diniatkan satu kaligus. Jadi ketika dia berniat untuk melaksanakan suatu perjalanan, niat tempat yang akan dituju memang itu terpenuhi masafatus safari, jarak tempuh. Tidak dianggap terpenuhi syarat itu kalau niatnya putus-putus. Misalnya ada orang tinggal di Makassar, rencana awalnya niatnya mau kemana dia? Goa. Mau kemana? Mau ke Goa. Makassar Goa tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi ini masafatus safari. Di Goa baru berubah pikiran. Kalau tidak salah ingat itu di Takalar ada sepupu. Sekalian lanjut saja di Takalar. Di Takalar berubah pikiran lagi. Di Jeneponto itu ada kawan. Sekalian lanjut saja ke Jeneponto.
Dari Jeneponto berubah pikiran, sekalian langsung ke Bantai. Dari Bantai berubah pikiran, sekalian ke Bulukumba. Biar keliling dunia, yang begini tidak masuk syarat boleh mengkasar salat. Karena niatnya itu tidak terpenuhi dari awal. Masafatus safar. Berbeda hanya kalau niat pertama memang sudah terpenuhi. Makassar dia berdomisili, niat pertama mau ke mana? Kabupaten Bantai. Mau ke mana? Bantai. Bantai itu sudah memenuhi syarat 90 kilo lebih. Di Bantai berubah pikiran, sekalian lanjut ke Bulukumba. Dari Bulukumba berubah pikiran, lanjut ke Sinjai. Dari Sinjai berubah pikiran, langsung ke Bone. Sampai dimanapun dia tetap dalam keadaan musafir. Dia tetap dalam keadaan musafir. Dibolehkan mengkasar salatnya, menjamak salatnya. Dan seandainya perjalanan di bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa. Kita sudah singgung pengajian yang lalu perbedaan fatwa Imam Malik dan Imam Syafi'i berkaitan hukum. Kalau Imam Malik melihat bahwa itu mempergunakan rukhsah, itu keringanan, pemengkasar salat dalam perjalanan, tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam perjalanan. Kalau Imam Malik itu dianggap matluban, tuntutan. Sehingga dianggap makruh kalau ada orang tetap melaksanakan salat sempurna, tidak mengkasar. Berbeda Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i melihat itu ikhtiaran, itu pilihan. Mau menyempurnakan salatnya boleh, tidak mau menyempurnakan ingin mengkasar juga boleh. Karena memang adalah ikhtiaran pilihan. Tetapi seandainya si musafir ini dalam keadaan kesulitan, kecapean, keletihan, maka Imam Syafi'i sama fatwanya Imam Malik, menjadi tuntutan untuk mempergunakan rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jamaah sekalian, tidak dihitung sebagai musafir, orang yang tidak jelas mau kemana. Dia mau tinggalkan rumahnya tapi tidak jelas mau kemana. Ditanya sama keluarganya, mau kemana kah? Bawa pakaian banyak-banyak, masukkan tas, mau kemana? Jawabannya apa? Nantilah dilihat kemana ini kaki melangkah. Dan dia musafir ya tahu pusat. Dia tidak tahu mau kemana, itu cuma pengembara. Biar keliling dunia, bukan musafir, dia hanya pengembara. Tidak berlaku hukum rukhsah baginya, karena tidak jelas dia mau kemana. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini tentang masafatus safari, jarak tempuh yang memenuhi syarat itu dalam perjalanan. Kemudian niatus safari. Jadi syarat yang kedua adalah niatus safari, berniat untuk melakukan perjalanan. Maksudnya di sini dikatakan niat, jelas mau kemana dia. Guru kita menyebutkan, la yasihul kasru illa idza nawas safara. Tidak sah mengkasar salat itu
kecuali apabila ia meniatkan atau ia berniat untuk melakukan perjalanan. Ini tadi yang kita singgung. Maksudnya di sini berniat itu jelas dia mau ke mana. Dan itu niat yang pertama terpenuhi masafatus safari, jarak tempuh itu. Terpenuhi jarak tempuh. Tadi kita sebutkan kalau Dr. Yusuf Al-Qardawi itu minimal 80 kilo. Itulah jarak terendah, terpendek boleh untuk mengkasar salat. Ada saudara kita caranya memahami begini. Ini kan kondisi perjalanan berbeda dulu dengan sekarang. Kondisi perjalanan berbeda dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu orang melakukan perjalanan, ya memang sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Belum ada yang namanya kendaraan mesin, mobil, apalagi pesawat. Belum ada itu. Jadi perjalanan orang memang sangat sulit. Sangat sulit. Jalan kaki, naik kuda, naik unta. Laut ya sudah ada pada masa Rasulullah. Makanya doa akan melaksanakan perjalanan cuma 2 macam. Ada biasa jamaah, kalau kita menyampaikan materi manasik, ada yang tanya, kenapa tidak ada doa naik pesawat yang diajarkan Rasulullah? Jawabannya karena pada masa Nabi belum ada pesawat. Yang ada itu naik kendaraan daratan. Naik kendaraan daratan. Ayat Al-Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu antara lain. Kendaraan laut, karena pada masa Nabi sudah ada. Bahkan Nabi Nuh pembuat kapal pertama. Antara lain bisa dibaca Bismillahi majraha wa mursaha. Kenapa tidak ada pesawat? Ya karena pesawat belum ada. Bagaimana caranya kalau tidak ada? Sementara kita menaik pesawat. Guru-guru kita menganjurkan gabungkan saja itu doa naik daratan dengan kapal laut. Kemudian lengkapi Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Diakui bahwa memang perjalanan itu memberatkan. Sekarang ini perjalanan sampai ribuan kilo, orang bisa saja tenang-tenang saja dalam perjalanannya. Lalu apakah itu menjadi ilat atau alasan gugur itu kebolehan mengkasar salat? Apa sudah gugur? Sebenarnya jawabannya sudah tercover pada bagian yang kedua. Alasannya dulu kenapa Rasulullah beserta sahabat dibolehkan untuk mengkasar salat, ayahtinakumul ladzina kafaru. Khawatir jangan sampai diserang oleh orang-orang kafir. Nah, jangan sampai diserang. Keadaan itu sudah tidak ada sekarang, sudah aman. Ternyata jawabannya Nabi, walaupun keadaan itu sudah tidak ada, tapi ini adalah sedekah. Sedekah, tasaddaqallahu biha. Faqbalu sadaqatahu. Jadi hakikatnya adalah sedekah Allah, dan terimalah sedekah Allah kepada kita, nikmat keringanan itu. Dan mungkin masih ada alasan-alasan yang lain yang belum kita pahami.
Kembali jamaah sekalian, jadi namanya musafir harus ada niat. Dia mau kemana? Dia mau kemana? Faniyatus safari, maka niat perjalanan itu syartul lisihatil kasri bittifaq, merupakan satu syarat untuk sahnya mengkasar salat dengan disepakati, menurut kesepakatan. Jadi seluruh ulama mazhab itu sepakat tanpa niat melaksanakan perjalanan, mengkasar salat itu dianggap tidak sah. Nah, kemudian dalam berniat, berkaitan niat ini, ada dua hal yang perlu dipahami. Yushtaratu liniyatis safari amrani, disyaratkan untuk niat perjalanan itu dua hal. Jadi dalam berniat untuk melaksanakan perjalanan disyaratkan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, ayyanwiya qat'al masafati bitamamiha min awwal safarihi, hendaklah berniat akan menempuh jarak tempuh perjalanan dengan sempurna dari awal perjalanannya. Yang dimaksud ini tadi, yang pertama ketika dia berniat terpenuhi tadi itu jarak tempuh. Dari Makassar terpenuhi itu 80 kilo jarak tempuh. Makanya kalau ada orang berniat putus-putus, kecuali kalau niatnya begini, ada orang berniat langsung, tapi ada penjelasan. Kita mau kemana? Saya mau ke Bulukumba. Tapi sebelum sampai ke Bulukumba, ya rencana mau singgah di Goa, mau juga singgah di Takalar, mau juga singgah di Jeneponto, mau singgah di Bantaeng. Tapi tujuan kami sebenarnya adalah Bulukumba. Nah, itu namanya terpenuhi. Nah, cuma mau singgah. Jadi pertama dia berniat mau ke Bulukumba. Tetapi kalau ada orang niat yang pertama dari Makassar hanya mau ke mana? Dia mau ke Maros. Makassar Maros tidak memenuhi syarat. Rencana pertamanya hanya Maros. Nanti di Maros baru berubah pikiran, mau lanjut ke Bone. Nah, maka itu tidak dianggap terpenuhi secara sempurna niat untuk melaksanakan perjalanan. Kemudian yang kedua, fanihima, jadi syarat yang kedua, al-istiqlalu birra'i. Al-istiqlalu birra'i, punya kebebasan berpendapat. Jadi punya kebebasan, merdeka dalam berpendapat. Maksudnya menentukan perjalanannya sendiri. Adakah orang yang tidak merdeka berpendapat? Ada. Karena dia adalah orang yang dikuasai. Contoh, istri bersama suaminya. Yang menentukan itu suami. Suaminya belum menyebutkan mau kemana, tapi dia berniat. Suaminya bilang, kita ini mau ke Goa. Tapi dia berniat, saya mau mengkasar salat. Karena rencananya mau ke mana dia? Dia mau ke Bulukumba. Padahal suami hanya mau ke Goa. Bagaimana? Maka niatnya sang istri itu tidak sah. Karena dia tidak termasuk al-istiqlalu birra'i. Yang menentukan adalah suaminya. Yang kedua, bawahan dari atasannya. Ada komandan yang menentukan. Dia pasukan.
sementara dia sendiri yang berniat untuk melaksanakan perjalanan tempat yang akan dituju, sementara komandannya tidak begitu keinginannya. Jadi harus ada al-istiqlalu birra'yi, ada kebebasan untuk berpendapat, maksudnya menentukan perjalanannya sendiri. Kalau pada masa Nabi termasuk budak bersama dengan majikannya. Jadi budak bersama dengan majikannya. Nah, sekarang ini kan sudah tidak ada budak. Di negara Atamakokoe sudah merdeka semua. Tapi masih ada pahalanya. Itu kan kalau memerdekakan budak itu pahalanya luar biasa besarnya itu. Memerdekakan budak. Sekarang ini perbudakan sudah tidak ada. Tapi pahala memerdekakan budak masih ada. Tuh, pahala memerdekakan budak ada. Tidak ada perbudakan, tapi pahala memerdekakan budak ada. Yang mana itu? Itu zikir sesudah salat. Zikir sesudah salat yang dianjurkan Nabi. Siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, riwayat pertama. Wa fi riwayatin yuhyi wa yumitu. Jadi itu dua riwayat digabungkan. Jadi hadis pertama La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis pertama. Riwayat yang lain La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Riwayat yang lain yuhyi wa yumitu, yang maha menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disempurnakanlah itu. Sehingga itulah yang kita amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca zikir itu 10 kali sesudah salat subuh, 10 kali sesudah salat subuh, apa fadilah keutamaannya? Yang pertama, diberikan pahala oleh Allah sama dengan memerdekakan 4 budak dari Bani Ismail. Jadi diberikan pahala oleh Allah. Yang pertama, seperti memerdekakan budak dari Bani Ismail. Satu saja budak yang dimerdekakan itu pada masa Rasulullah luar biasa. Apalagi kalau 4. Apalagi kalau 4 yang dimerdekakan. Itu fadilahnya kalimat zikir itu. Kalimat zikir itu diberikan pahala seperti pahala memerdekakan budak. Jadi budak ini kan dikuasai. Jadi tidak bisa menentukan pendapatnya sendiri karena dia punya majikan, punya tuan. Kemudian hukmu kasri salati fis safari al muharram wal makruhi. Hukum mengkasar salat dalam perjalanan yang diharamkan dan dimakruhkan. Bagaimana kalau ada orang akan melakukan perjalanan, tapi perjalanannya itu mengandung dosa. Berkaitan tentang perjalanan ini hadirin, hukumnya itu
bisa dilihat 5 hukum. Bisa menjadi wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ada orang perjalanannya itu menjadi wajib. Kapan dia tidak bepergian, berdosa dia. Apa contohnya? Orang yang akan menunaikan ibadah haji. Orang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang namanya haji itu, hadirin, menjadi wajib baginya kalau dia mampu. Man istata'a, dia punya kemampuan. Dia orang kaya. Dia orang kaya. Dan ternyata memang dia sudah memenuhi syarat, hartanya melimpah. Pada dasarnya dia sudah punya kemampuan. Tapi sengaja tidak mau menunaikan ibadah haji. Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Siap-siap bertanggungjawab di hadapan Allah. Karena saudara sudah kena hukum kewajiban menunaikan ibadah haji. Ada orang punya kemampuan, sudah mampu. Tapi ini lagi, ilaihi sabila. Ada jalan. Sudah lama dia mendaftar, tapi nomor porsinya belum keluar. Belum sempat naik nomor porsinya, meninggal dunia. Bagaimana itu? Sudah ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan dalam satu riwayat kisah, ada orang, Pak, tidak pernah menunaikan ibadah haji, justru dia mabrur. Ada satu riwayat, ada seseorang bermimpi dengan Rasulullah. Disampaikan, di kampungmu itu dari seluruh yang akan menunaikan ibadah haji cuma satu yang mabrur, yang lain tidak ada mabrur. Siapa namanya ya Rasulullah? Disampaikanlah. Begitu disampaikan dalam mimpinya bahwa ini yang mabrur, si orang saleh ini yang bermimpi keesokan sibuk mencari seluruh yang akan menunaikan ibadah haji. Ternyata nama itu tidak ditemukan. Yang mana ini yang dimaksud Rasulullah? Katanya satu orang saja yang mabrur, yang lain itu tidak mabrur. Yang dimaksud Nabi ini yang mana? Ditelusuri tidak ada yang terdaftar yang akan menunaikan ibadah haji. Satu kampung diteliti, akhirnya nama itu ditemukan. Tapi nama itu, orang yang ditemukan itu adalah seorang sahabat, seorang orang saleh yang tidak jadi naik haji. Ada uangnya yang disimpan, tabungannya disimpan. Tapi ketika dia simpan uangnya, setiap ada orang yang kesulitan, dia bantu. Ada orang berhutang, terdesak, dia kasih, ini ambil saja dulu, bayar hutangmu. Engkau lebih terdesak, bayar hutangmu. Semoga Allah menambahkan hartaku nanti bisa naik haji. Ada lagi anak yatim yang membutuhkan bantuan, dia bantu lagi. Uang yang dipegang untuk digunakan naik haji itu dari waktu ke waktu hanya sibuk digunakan menolong orang. Tiba giliran mau naik haji, uangnya sudah habis. Tidak jadi naik haji karena uangnya habis, digunakan membantu orang-orang yang terdesak. Ternyata petunjuk Rasulullah lewat si orang saleh yang bermimpi ini, justru dialah yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sudah mendaftar,
betul-betul lillahi ta'ala, murni karena Allah. Man istata'a sudah sanggup, tapi ilaihi sabila, nomor porsi belum sempat keluar, meninggal dunia. InsyaAllah niatnya yang menentukan. Dia akan mendapatkan nanti pahala haji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah ada kemampuan, sudah ada jalan, maka wajiblah baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berarti perjalanannya itu perjalanan wajib. Perjalanannya itu adalah perjalanan wajib. Kedua, ada perjalanan sunnah. Nah, misalnya apa? Orang yang akan menunaikan ibadah umrah, akan menunaikan ibadah umrah. Perjalanan perdagangan, at-tijarah. Ada perjalanan makruh. Maksudnya makruh, mengurangi nilai kesempurnaan pahala. Terjadi yang namanya cacat dalam ibadah kalau dia melakukan perjalanan. Nah, kemudian ada juga perjalanan haram. Artinya kalau dia melakukan perjalanan itu timbul dosa. Nah, bagaimana perjalanan yang ketika dilaksanakan perjalanan itu timbul dosa? Di sini guru kita menyebutkan wa minas syuruti, dan di antara syarat-syarat itu ayyakunas safaru mubahan. Adanya perjalanan itu adalah perjalanan yang dibolehkan. Maka ketika perjalanan itu menimbulkan dosa, maka perjalanan itu menjadi haram, maka tidak berlaku hukum rukhsah baginya. Tidak dibolehkan baginya mengkasar, menjamak salat dalam perjalanannya. Apa contohnya? Seperti yang kita contohkan pengajian yang lalu, ada orang tinggal di Makassar. Mau ke mana dia? Anggaplah dia mau ke Bone. Mau apa ke Bone? Mau ke apa ke Bone? Itu dulu Pak, yang pernah pinjam uangku. Memang pokoknya sudah dibayar semua, tapi bunganya belum. Itu saya pergi tagih. Oh, rentenir ini orang ini. Berarti tujuannya mau ke Bone untuk menagih harta riba. Kapan ke sana terjadi dosa? Maka perjalanannya itu adalah as-safarul muharram, perjalanan yang diharamkan, tidak berlaku baginya hukum keringanan. Nah, tidak berlaku baginya hukum keringanan. Nah, termasuk tidak berlaku hukum darurat baginya. Apa dimaksud hukum darurat? Yang namanya darurat, yang tadinya diharamkan menjadi boleh pada saat itu. Famanitturra gaira bagin wala adin fala isma alaih. Siapa orang yang karena terpaksa, tidak ada maksud untuk melanggar hukum Allah dan tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Itu hukum darurat. Tidak ada maksud melanggar hukum Allah. Maksudnya tidak ada perencanaan, terjadi secara tiba-tiba. Kemudian tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Contoh, dilarang kita minum khamr. Itu minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan.
dalam perjalanan tiba-tiba kena musibah, yang ada hanya minuman keras. Minuman keras. Sudah mencari minuman yang halal, tidak ketemu. Dan kapan tidak minum pada saat itu nyawa melayang. Apa boleh buat? Silakan minum itu minuman keras itu. Tapi wala adi, jangan melampaui batas. Andai kata tegukan yang pertama sudah baikan, maka tegukan yang kedua sudah menjadi haram. Pernah seorang anak remaja telpon saya langsung dari Malino. Di Malino dia menelpon, "Ustaz, mohon penjelasan." Saya bilang, "Kenapa Nanda?" "Kami ini sementara ada di Malino. Dingin sekali di sini Ustaz. Dingin sekali. Satu-satunya yang bisa mengembalikan vitalitas tubuh kami itu hanya minuman keras. Bolehkah kami minum minuman keras ini Ustaz? Karena sekarang ini sudah darurat." Sebelum saya jawab, saya tanya dia, "Ananda, sebelum ke Malino, apakah Ananda tahu bahwa Malino dingin?" "Sudah tahu Ustaz." "Lalu kenapa ke Malino?" "Sudah tahu dingin, kenapa ke sana? Hujan-hujan lagi." Itu artinya ada perencanaan. Itu artinya ada rencana. Yang dimaksud darurat, apa gairah bagin, tidak ada rencana. Ada rencana atau tidak ada rencana, orang yang perjalanannya menimbulkan maksiat, andai kata terjadi dalam perjalanan itu situasi begitu, bisakah juga dia makan yang diharamkan, minum yang diharamkan? Dalam fikih tidak boleh. Tidak berlaku hukum keringanan. Kenapa? Andai kata dia kembali normal, kembali baikan, itu tetap terjadi yang namanya dosa. Karena tujuannya perjalanannya itu adalah perjalanan yang menimbulkan dosa. Jadi tidak dibenarkan mempergunakan nikmat rusa itu kalau itu adalah perjalanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi persyaratannya adalah perjalanan itu adalah perjalanan yang mubah. Nah, perjalanan yang mubah dibolehkan atau disunnatkan, apalagi kalau perjalanan yang diwajibkan. Makruh dan diharamkan. Tidak berlaku hukum mengkasar salat, menjamak salat, termasuk tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila dia melaksanakan perjalanan. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, pembahasan masih lanjutan tentang mabahithu qasris salatir rubaiyah, pembahasan tentang
mengkasar salat yang 4 rakaat. 2 sub pokok bahasan kita sudah baca. Yang pertama adalah hukmuha, hukum mengkasar salat dalam perjalanan. Dan yang kedua dalilu hukmi kasri salati, dalil hukum mengkasar salat. Kemudian yang ketiga syurutu sihatil kasri, syarat-syarat sah mengkasar salat. Syarat-syarat sah mengkasar salat. Di sini disebutkan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sehingga dalam perjalanan itu sah kita untuk mengkasar salat. Yang pertama adalah masafatus safaril lati yasihu fihal kasr, jarak perjalanan, jarak tempuh perjalanan yang sah kita untuk mengkasar salat. Jadi tidak asal-asalan melakukan suatu perjalanan, meninggalkan rumah, lalu kita memahami berlaku hukum keringanan boleh mengkasar salat. Yushtaratu li sihhati kasri salati syurutun, disyaratkan untuk sahnya mengkasar salat itu beberapa syarat. Minha, antara lain, ayyakuna safaru masafatu tabalugu sittata asyara farsahan zahaban fakat. Adanya perjalanan itu jarak tempuhnya memenuhi 16 farsah. Itu 16 farsah kepergian. 16 farsah itu sama dengan salasat amyal, itu 3 mil. Kemudian wal milu sittata alafi zira'in, 1 mil itu sama ukurannya dengan 6.000 hasta. 6.000 hasta, maksudnya hasta dengan ukuran tangan secara umum. Ini ukuran kalau ulama Indonesia menyamakan. Yang dimaksud 3 mil, yang disamakan tadi 16 farsa, samanina kilo wa nisfi kilo wa mi'ati wa arba'ina mitran. Itu sama dengan 80 kilo, 64. Biasa orang bulatkan itu 81. Kalau dalam kitab Kifayatul Ahyar itu disebutkan 90 kilo. Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi, 80 kilo itu sudah dianggap memenuhi syarat jarak tempuh. Dan 80 kilo itu adalah kepergian, bukan kepergian ditambah dengan kepulangan. Ada saudara-saudara kita mengakal-akali, tinggalkan rumahnya, jarak tempuhnya itu cuma 50 kilo, tapi dia mengkasar salatnya. Kenapa dia kasar? Katanya memang 50 kilo, tapi kalau kembali kan 100 kilo. Dia hitung kepergian dan kepulangan.
Yang dimaksud di sini minimal kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi 80 kilo itu paling minimal, hanya kepergian. Dan 80 kilo ini minimal, atau kalau disamakan di sini 80,64 kilometer, harus diniatkan satu kaligus. Diniatkan satu kaligus. Jadi ketika dia berniat untuk melaksanakan suatu perjalanan, niat tempat yang akan dituju memang itu terpenuhi masafatus safari, jarak tempuh. Tidak dianggap terpenuhi syarat itu kalau niatnya putus-putus. Misalnya ada orang tinggal di Makassar, rencana awalnya niatnya mau kemana dia? Goa. Mau kemana? Mau ke Goa. Makassar Goa tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi ini masafatus safari. Di Goa baru berubah pikiran. Kalau tidak salah ingat itu di Takalar ada sepupu. Sekalian lanjut saja di Takalar. Di Takalar berubah pikiran lagi. Di Jeneponto itu ada kawan. Sekalian lanjut saja ke Jeneponto. Dari Jeneponto berubah pikiran. Sekalian langsung ke Bantai. Dari Bantai berubah pikiran. Sekalian ke Bulukumba. Biar keliling dunia. Yang begini tidak masuk syarat boleh mengkasar salat. Karena niatnya itu tidak terpenuhi dari awal. Masafatus safar. Berbeda hanya kalau niat pertama memang sudah terpenuhi. Makassar dia berdomisili. Niat pertama mau kemana? Kabupaten Bantai. Mau kemana? Bantai. Bantai itu sudah memenuhi syarat 90 kilo lebih. Di Bantai berubah pikiran, sekalian lanjut ke Bulukumba. Dari Bulukumba berubah pikiran, lanjut ke Sinjai. Dari Sinjai berubah pikiran, langsung ke Bone. Sampai dimanapun dia tetap dalam keadaan musafir. Dia tetap dalam keadaan musafir. Dibolehkan mengkasar salatnya, menjamak salatnya. Dan seandainya perjalanan di bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa. Kita sudah singgung pengajian yang lalu perbedaan fatwa Imam Malik dan Imam Syafi'i berkaitan hukum. Kalau Imam Malik melihat bahwa itu mempergunakan rukhsah, itu keringanan, pemengkasar salat dalam perjalanan, tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam perjalanan. Kalau Imam Malik itu dianggap matluban, tuntutan, sehingga dianggap makruh kalau ada orang tetap melaksanakan salat sempurna, tidak mengkasar. Berbeda Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i melihat itu ikhtiaran, itu pilihan. Mau menyempurnakan salatnya boleh, tidak mau menyempurnakan ingin mengkasar juga boleh. Karena memang adalah ikhtiaran pilihan. Tetapi seandainya si musafir ini dalam keadaan kesulitan, kecapean, keletihan, maka Imam Syafi'i sama fatwanya Imam Malik, menjadi tuntutan untuk mempergunakan rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jamaah sekalian, tidak dihitung sebagai musafir
Tidak dihitung sebagai musafir orang yang tidak jelas mau kemana. Dia mau tinggalkan rumahnya tapi tidak jelas mau kemana. Ditanya sama keluarganya, mau kemana kah? Bawa pakaian banyak-banyak, masukkan tas, mau kemana? Jawabannya apa? Nantilah dilihat kemana ini kaki melangkah. Dan dia musafir yero tahu pusah. Dia tidak tahu mau kemana, itu cuma pengembara. Biar keliling dunia bukan musafir, dia hanya pengembara. Tidak berlaku hukum rukhsah baginya karena tidak jelas dia mau kemana. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini tentang masafatus safari, jarak tempuh yang memenuhi syarat itu dalam perjalanan. Kemudian niatus safari, jadi mau kemana dia. Guru kita menyebutkan la yasihul kasru illa idza nawas safara. Tidak sah mengkasar salat itu kecuali apabila ia meniatkan atau ia berniat untuk melakukan perjalanan. Ini tadi yang kita singgung. Maksudnya di sini berniat itu jelas dia mau kemana. Dan itu niat yang pertama terpenuhi masafatus safari, jarak tempuh itu. Terpenuhi jarak tempuh. Tadi kita sebutkan kalau Dr. Yusuf Al-Qardawi itu minimal 80 kilo. Itulah jarak terendah, terpendek boleh untuk mengkasar salat. Ada saudara kita caranya memahami begini. Ini kan kondisi perjalanan berbeda dulu dengan sekarang. Kondisi perjalanan berbeda dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu orang melakukan perjalanan, ya memang sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Belum ada yang namanya kendaraan mesin, mobil, apalagi pesawat. Belum ada itu. Jadi perjalanan orang memang sangat sulit. Sangat sulit. Jalan kaki, naik kuda, naik unta. Lautnya sudah ada pada masa Rasulullah. Makanya doa akan melaksanakan perjalanan cuma 2 macam. Ada biasa jamaah, kalau kita menyampaikan materi manasik, ada yang tanya, kenapa tidak ada doa naik pesawat yang diajarkan Rasulullah? Jawabannya karena pada masa Nabi belum ada pesawat. Yang ada itu naik kendaraan daratan. Naik kendaraan daratan. Ayat Al-Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu antara lain kendaraan laut, karena pada masa Nabi sudah ada. Bahkan Nabi Nuh pembuat kapal pertama, antara lain bisa dibaca Bismillahi majraha wa mursaha. Kenapa tidak ada pesawat? Ya karena pesawat belum ada. Bagaimana caranya kalau tidak ada? Sementara kita menaik pesawat. Guru-guru kita menganjurkan gabungkan saja itu doa naik daratan dengan kapal laut. Kemudian lengkapi Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah.
diakui bahwa memang perjalanan itu memberatkan. Sekarang ini perjalanan sampai ribuan kilo, orang bisa saja tenang-tenang saja dalam perjalanannya. Lalu apakah itu menjadi ilat atau alasan gugur itu kebolehan mengkasar salat? Apa sudah gugur? Sebenarnya jawabannya sudah tercover pada bagian yang kedua. Alasannya dulu kenapa Rasulullah beserta sahabat dibolehkan untuk mengkasar salat, ayahtinakumul ladzina kafaru. Khawatir jangan sampai diserang oleh orang-orang kafir. Nah, jangan sampai diserang. Keadaan itu sudah tidak ada sekarang, sudah aman. Ternyata jawabannya Nabi, walaupun keadaan itu sudah tidak ada, tapi ini adalah sedekah. Sedekah, tasaddaqallahu biha. Faqbalu sadaqatahu. Jadi hakikatnya adalah sedekah Allah, dan terimalah sedekah Allah kepada kita, nikmat keringanan itu. Dan mungkin masih ada alasan-alasan yang lain yang belum kita pahami. Kembali jamaah sekalian, jadi namanya musafir harus ada niat. Dia mau kemana? Dia mau kemana? Faniyatus safari, maka niat perjalanan itu syartul lisihatil kasri bittifaq, merupakan satu syarat untuk sahnya mengkasar salat dengan disepakati, menurut kesepakatan. Jadi seluruh ulama mazhab itu sepakat tanpa niat melaksanakan perjalanan, mengkasar salat itu dianggap tidak sah. Nah, kemudian dalam berniat, berkaitan niat ini, ada dua hal yang perlu dipahami. Yustaratu liniyatis safari amrani. Disyaratkan untuk niat perjalanan itu dua hal. Jadi dalam berniat untuk melaksanakan perjalanan disyaratkan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, ayyanwiya qat'al masafati bitamamiha min awwal safarihi. Hendaklah berniat akan menempuh jarak tempuh perjalanan dengan sempurna dari awal perjalanannya. Yang dimaksud ini tadi, yang pertama ketika dia berniat terpenuhi tadi itu jarak tempuh. Dari Makassar terpenuhi itu 80 kilo jarak tempuh. Makanya kalau ada orang berniat putus-putus, kecuali kalau niatnya begini, ada orang berniat langsung, tapi ada penjelasan. Kita mau kemana? Saya mau ke Bulukumba. Tapi sebelum sampai ke Bulukumba, ya rencana mau singgah di Goa, mau juga singgah di Takalar, mau juga singgah di Jeneponto, mau singgah di Bantaeng. Tapi tujuan kami sebenarnya adalah Bulukumba. Nah, itu namanya terpenuhi. Nah, cuma mau singgah. Jadi pertama dia berniat mau ke Bulukumba. Tetapi kalau ada orang niat yang pertama dari Makassar hanya mau ke mana? Dia mau ke Maros. Makassar Maros tidak memenuhi syarat. Rencana pertamanya hanya Maros. Nanti di Maros baru berubah pikiran, mau lanjut ke Bone. Nah, maka itu tidak dianggap terpenuhi secara sempurna niat untuk melaksanakan perjalanan. Kemudian yang kedua, fanihima. Jadi syarat yang kedua, al-istiqlalu birra'i.
al-istiqlalu birra'yi, punya kebebasan berpendapat. Jadi punya kebebasan, merdeka dalam berpendapat. Maksudnya menentukan perjalanannya sendiri. Adakah orang yang tidak merdeka berpendapat? Ada. Karena dia adalah orang yang dikuasai. Contoh, istri bersama suaminya. Yang menentukan itu suami. Suaminya belum menyebutkan mau kemana, tapi dia berniat. Suaminya bilang, kita ini mau ke Goa, tapi dia berniat, saya mau mengkasar salat, karena rencananya mau kemana dia mau ke Bulukumba, padahal suami hanya mau ke Goa. Bagaimana? Maka niatnya sang istri itu tidak sah, karena dia tidak termasuk al-istiqlalu birra'yi. Yang menentukan adalah suaminya. Yang kedua, bawahan dari atasannya. Ada komandan yang menentukan. Dia pasukan, sementara dia sendiri yang berniat untuk melaksanakan perjalanan tempat yang akan dituju, sementara komandannya tidak begitu keinginannya. Jadi harus ada al-istiqlalu birra'yi, ada kebebasan untuk berpendapat, maksudnya menentukan perjalanannya sendiri. Kalau pada masa Nabi termasuk budak bersama dengan majikannya. Jadi budak bersama dengan majikannya. Nah, sekarang ini kan sudah tidak ada budak. Di negara Atamakokoe sudah merdeka semua. Tapi masih ada pahalanya. Itu kan kalau memerdekakan budak itu pahalanya luar biasa besarnya itu. Memerdekakan budak. Sekarang ini perbudakan sudah tidak ada, tapi pahala memerdekakan budak masih ada. Tuh, pahala memerdekakan budak ada. Tidak ada perbudakan, tapi pahala memerdekakan budak ada. Yang mana itu? Itu zikir sesudah salat. Zikir sesudah salat yang dianjurkan Nabi. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, riwayat pertama. Wa fi riwayatin yuhyi wa yumitu. Jadi itu dua riwayat digabungkan. Jadi hadis pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis pertama. Riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Riwayat yang lain, yuhyi wa yumitu, yang maha menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disempurnakanlah itu. Sehingga itulah yang kita amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca zikir itu 10 kali sesudah salat subuh, 10 kali sesudah salat subuh, apa fadilah keutamaannya? Yang pertama, diberikan pahala oleh Allah sama dengan memerdekakan 4 budak dari Bani Ismail. Jadi diberikan pahala oleh Allah. Yang pertama, seperti memerdekakan budak dari Bani Ismail.
Satu saja budak yang dimerdekakan itu pada masa Rasulullah luar biasa. Apalagi kalau empat yang dimerdekakan. Itu fadilahnya kalimat zikir itu. Kalimat zikir itu diberikan pahala seperti pahala memerdekakan budak. Jadi budak ini kan dikuasai. Jadi tidak bisa menentukan pendapatnya sendiri karena dia punya majikan, punya tuan. Kemudian hukmu kasri salati fi safari al-muharram wal makruhi. Hukum mengkasar salat dalam perjalanan yang diharamkan dan dimakruhkan. Bagaimana kalau ada orang akan melakukan perjalanan, tapi perjalanannya itu mengandung dosa. Berkaitan tentang perjalanan ini hadirin, hukumnya itu bisa dilihat 5 hukum. Bisa menjadi wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ada orang perjalanannya itu menjadi wajib. Kapan dia tidak bepergian, berdosa dia. Apa contohnya? Orang yang akan menunaikan ibadah haji. Orang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang namanya haji itu hadirin menjadi wajib baginya kalau dia mampu. Man istata'a, dia punya kemampuan. Dia orang kaya. Dan ternyata memang dia sudah memenuhi syarat, hartanya melimpah. Pada dasarnya dia sudah punya kemampuan, tapi sengaja tidak mau menunaikan ibadah haji. Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Siap-siap bertanggungjawab di hadapan Allah. Karena saudara sudah kena hukum kewajiban menunaikan ibadah haji. Ada orang punya kemampuan, sudah mampu. Tapi ini lagi, ilaihi sabila. Ada jalan. Sudah lama dia mendaftar, tapi nomor porsinya belum keluar. Belum sempat naik nomor porsinya meninggal dunia. Bagaimana itu? Sudah ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan dalam satu riwayat kisah, ada orang Pak tidak pernah menunaikan ibadah haji, justru dia mabrur. Ada satu riwayat, ada seseorang bermimpi dengan Rasulullah. Disampaikan, di kampungmu itu dari seluruh yang akan menunaikan ibadah haji cuma satu yang mabrur, yang lain tidak ada mabrur. Siapa namanya ya Rasulullah? Disampaikanlah. Begitu disampaikan dalam mimpinya bahwa ini yang mabrur, si orang saleh ini yang bermimpi keesokan sibuk mencari seluruh yang akan menunaikan ibadah haji. Ternyata nama itu tidak ditemukan. Yang mana ini yang dimaksud Rasulullah? Katanya satu orang saja yang mabrur, yang lain itu tidak mabrur. Yang dimaksud Nabi ini yang mana? Ditelusuri tidak ada yang terdaftar yang akan menunaikan ibadah haji.
Satu kampung diteliti, akhirnya nama itu ditemukan. Nama itu ditemukan. Tapi nama itu, orang yang ditemukan itu adalah seorang sahabat, seorang orang saleh yang tidak jadi naik haji. Ada uangnya yang disimpan, tabungannya disimpan. Tapi ketika dia simpan uangnya, setiap ada orang yang kesulitan, dia bantu. Ada orang berhutang, terdesak, dia kasih. Ini ambil saja dulu, bayar hutangmu. Engkau lebih terdesak, bayar hutangmu. Semoga Allah menambahkan hartaku nanti bisa naik haji. Ada lagi anak yatim yang membutuhkan bantuan, dia bantu lagi. Uang yang dipegang untuk digunakan naik haji itu dari waktu ke waktu hanya sibuk digunakan menolong orang. Tiba giliran mau naik haji, uangnya sudah habis. Tidak jadi naik haji karena uangnya habis, digunakan membantu orang-orang yang terdesak. Ternyata petunjuk Rasulullah lewat si orang saleh yang bermimpi ini, justru dialah yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sudah mendaftar betul-betul lillahi taala, murni karena Allah, man istata'a sudah sanggup, tapi ilaihi sabila, nomor porsi belum sempat keluar, meninggal dunia, insyaallah niatnya yang menentukan, dia akan mendapatkan nanti pahala haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah ada kemampuan, sudah ada jalan, maka wajiblah baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berarti perjalanannya itu perjalanan wajib. Perjalanannya itu adalah perjalanan wajib. Kedua, ada perjalanan sunnah. Nah, misalnya apa? Orang yang akan menunaikan ibadah umrah, perjalanan perdagangan, at-tijarah. Ada perjalanan makruh. Maksudnya makruh, mengurangi nilai kesempurnaan pahala. Terjadi yang namanya cacat dalam ibadah kalau dia melakukan perjalanan. Nah, kemudian ada juga perjalanan haram. Artinya kalau dia melakukan perjalanan itu timbul dosa. Nah, bagaimana perjalanan yang ketika dilaksanakan perjalanan itu timbul dosa? Di sini guru kita menyebutkan wa minas syuruti, dan di antara syarat-syarat itu ayyakunas safaru mubahan. Adanya perjalanan itu adalah perjalanan yang dibolehkan. Maka ketika perjalanan itu menimbulkan dosa, maka perjalanan itu menjadi haram, maka tidak berlaku hukum rukhsah baginya. Tidak dibolehkan baginya mengkasar, menjamak salat dalam perjalanannya. Apa contohnya? Seperti yang kita contohkan pengajian yang lalu, ada orang tinggal di Makassar, mau ke mana dia? Anggaplah dia mau ke Bone. Mau apa ke Bone? Mau ke apa ke Bone? Itu dulu Pak, yang pernah pinjam uangku, memang pokoknya sudah dibayar semua, tapi bunganya belum. Itu saya pergi tagih. Oh, rentenir ini orang ini. Berarti tujuannya mau ke Bone untuk menagih harta riba. Kapan ke sana terjadi dosa?
maka perjalanannya itu adalah as-safarul muharram, perjalanan yang diharamkan, tidak berlaku baginya hukum keringanan. Nah, tidak berlaku baginya hukum keringanan. Nah, termasuk tidak berlaku hukum darurat baginya. Apa dimaksud hukum darurat? Yang namanya darurat, yang tadinya diharamkan menjadi boleh pada saat itu. Famanitturra gaira bagin wala adin fala isma alaih. Siapa orang yang karena terpaksa, tidak ada maksud untuk melanggar hukum Allah dan tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Itu hukum darurat. Tidak ada maksud melanggar hukum Allah. Maksudnya tidak ada perencanaan, terjadi secara tiba-tiba. Nah, kemudian tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Contoh, dilarang kita minum khamr. Itu minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Dalam perjalanan tiba-tiba kena musibah, yang ada hanya minuman keras. Minuman keras. Sudah mencari minuman yang halal, tidak ketemu. Dan kapan tidak minum pada saat itu nyawa melayang. Apa boleh buat? Silakan minum itu minuman keras itu. Tapi wala adil. Jangan melampaui batas. Andai kata tegukan yang pertama sudah baikan, maka tegukan yang kedua sudah menjadi haram. Pernah seorang anak remaja telpon saya langsung dari Malino. Di Malino dia menelpon, "Ustaz, mohon penjelasan." Saya bilang, "Kenapa Nanda?" "Kami ini sementara ada di Malino. Dingin sekali di sini Ustaz. Dingin sekali. Satu-satunya yang bisa mengembalikan vitalitas tubuh kami itu hanya minuman keras. Bolehkah kami minum minuman keras ini Ustaz? Karena sekarang ini sudah darurat." Sebelum saya jawab, saya tanya dia, "Ananda, sebelum ke Malino, apakah Ananda tahu bahwa Malino dingin?" "Sudah tahu Ustaz." "Lalu kenapa ke Malino?" "Sudah tahu dingin, kenapa ke sana? Hujan-hujan lagi." Itu artinya ada perencanaan. Itu artinya ada rencana. Yang dimaksud darurat, apa gairah bagin, tidak ada rencana. Ada rencana atau tidak ada rencana, orang yang perjalanannya menimbulkan maksiat, andai kata terjadi dalam perjalanan itu situasi begitu, bisakah juga dia makan yang diharamkan, minum yang diharamkan? Dalam fikih tidak boleh. Tidak berlaku hukum keringanan. Kenapa? Andai kata dia kembali normal, kembali baikan, itu tetap terjadi yang namanya dosa. Karena tujuannya perjalanannya itu adalah perjalanan yang menimbulkan dosa. Jadi tidak dibenarkan mempergunakan nikmat rusa itu kalau itu adalah perjalanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi persyaratannya adalah perjalanan itu adalah perjalanan yang mubah. Nah, perjalanan yang mubah dibolehkan atau disunnatkan, apalagi kalau perjalanan yang diwajibkan. Makruh dan diharamkan. Tidak berlaku hukum mengkasar salat, menjamak salat, termasuk tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila dia melaksanakan perjalanan. Semoga Allah mengizinkan kita
melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, pembahasan masih lanjutan tentang mabahithu qasri shalatir rubaiyah. Pembahasan tentang mengkasar salat yang 4 rakaat. 2 sub pokok bahasan kita sudah baca. Yang pertama adalah hukmuha, hukum mengkasar salat dalam perjalanan. Dan yang kedua dalilu hukmi kasri salati, dalil hukum mengkasar salat. Kemudian yang ketiga syurutu sihatil kasri, syarat-syarat sah mengkasar salat. Syarat-syarat sah mengkasar salat. Di sini disebutkan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sehingga dalam perjalanan itu sah kita untuk mengkasar salat. Yang pertama adalah masafatus safaril lati yasihu fihal kasr, jarak perjalanan, jarak tempuh perjalanan yang sah kita untuk mengkasar salat. Jadi tidak asal-asalan melakukan suatu perjalanan, meninggalkan rumah lalu kita memahami berlaku hukum keringanan boleh mengkasar salat. Yushtaratu li sihhati kasri salati syurutun, disyaratkan untuk sahnya mengkasar salat itu beberapa syarat. Minha, antara lain, ayyakuna safaru masafatu tablughu 16 farsahan zahaban fakat. Adanya perjalanan itu jarak tempuhnya memenuhi 16 farsah. Itu 16 farsah kepergian. 16 farsah itu sama dengan salah satu amyal, itu 3 mil. Kemudian wal milu sittata alafi zira'in, 1 mil itu sama ukurannya dengan 6.000
hasta. 6.000 hasta. Maksudnya hasta dengan ukuran tangan secara umum. Ini ukuran kalau ulama Indonesia menyamakan. Yang dimaksud 3 mil, yang disamakan tadi 16 farsa, 80 kilo wa nisfi kilo wa mi'ati wa arba'ina mitran. Itu sama dengan 80 kilo, 64. Biasa orang bulatkan itu 81. Kalau dalam kitab Kifayatul Ahyar itu disebutkan 90 kilo. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, 80 kilo itu sudah dianggap memenuhi syarat jarak tempuh. Dan 80 kilo itu adalah kepergian. Bukan kepergian ditambah dengan kepulangan. Ada saudara-saudara kita mengakal-akali, tinggalkan rumahnya, jarak tempuhnya itu cuma 50 kilo, tapi dia mengkasar salatnya. Kenapa dia kasar? Katanya memang 50 kilo, tapi kalau kembali kan 100 kilo. Dia hitung kepergian dan kepulangan. Yang dimaksud di sini minimal kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi 80 kilo itu paling minimal, hanya kepergian. Dan 80 kilo ini minimal, atau kalau disamakan di sini 80,64 kilometer, harus diniatkan satu kaligus. Diniatkan satu kaligus. Jadi ketika dia berniat untuk melaksanakan satu perjalanan, niat tempat yang akan dituju memang itu terpenuhi masafatus safari, jarak tempuh. Tidak dianggap terpenuhi syarat itu kalau niatnya putus-putus. Misalnya ada orang tinggal di Makassar, rencana awalnya niatnya mau kemana dia? Goa. Mau kemana? Mau ke Goa. Makassar Goa tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi ini masafatus safari. Di Goa baru berubah pikiran. Kalau tidak salah ingat itu di Takalar ada sepupu. Sekalian lanjut saja di Takalar. Di Takalar berubah pikiran lagi. Di Jeneponto itu ada kawan. Sekalian lanjut saja ke Jeneponto. Dari Jeneponto berubah pikiran. Sekalian langsung ke Bantai. Dari Bantai berubah pikiran. Sekalian ke Bulukumba. Biar keliling dunia. Yang begini tidak masuk syarat boleh mengkasar salat. Karena niatnya itu tidak terpenuhi dari awal. Masafatus safar. Berbeda hanya kalau niat pertama memang sudah terpenuhi. Makassar dia berdomisili. Niat pertama mau kemana? Kabupaten Bantai. Mau kemana? Bantai. Bantai itu sudah memenuhi syarat 90 kilo lebih. Di Bantai berubah pikiran, sekalian lanjut ke Bulukumba. Dari Bulukumba berubah pikiran, lanjut ke Sinjai. Dari Sinjai berubah pikiran, langsung ke Bone. Sampai dimanapun dia tetap dalam keadaan musafir. Dia tetap dalam keadaan musafir. Dibolehkan mengkasar salatnya, menjamak salatnya. Dan seandainya perjalanan di bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa.
Kita sudah singgung pengajian yang lalu perbedaan fatwa Imam Malik dan Imam Syafi'i berkaitan hukum. Kalau Imam Malik melihat bahawa itu mempergunakan rukhsah, itu keringanan, pemengkasar salat dalam perjalanan, tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam perjalanan. Kalau Imam Malik itu dianggap matluban, tuntutan, sehingga dianggap makruh kalau ada orang tetap melaksanakan salat sempurna, tidak mengkasar. Berbeda Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i melihat itu ikhtiaran, itu pilihan. Mau menyempurnakan salatnya boleh, tidak mau menyempurnakan, ingin mengkasar juga boleh. Karena memang adalah ikhtiaran, pilihan. Tetapi seandainya si musafir ini dalam keadaan kesulitan, kecapean, keletihan, maka Imam Syafi'i sama fatwanya Imam Malik, menjadi tuntutan untuk mempergunakan rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jamaah sekalian, tidak dihitung sebagai musafir, orang yang tidak jelas mau kemana. Dia mau tinggalkan rumahnya tapi tidak jelas mau kemana. Ditanya sama keluarganya, mau kemana kah? Bawa pakaian banyak-banyak, masukkan tas, mau kemana? Jawabannya apa? Nantilah dilihat kemana ini kaki melangkah. Dan ini musafir yaro tahu pusah. Dia tidak tahu mau kemana, itu cuma pengembara. Biar keliling dunia, bukan musafir, dia hanya pengembara. Tidak berlaku hukum rukhsah baginya, karena tidak jelas dia mau kemana. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini tentang masafatus safari, jarak tempuh yang memenuhi syarat itu dalam perjalanan. Kemudian niatus safari. Jadi syarat yang kedua adalah niatus safari, berniat untuk melakukan perjalanan. Maksudnya di sini dikatakan niat, jelas mau kemana dia. Guru kita menyebutkan, la yasihul kasru illa idza nawas safara. Tidak sah mengkasar salat itu kecuali apabila ia meniatkan atau ia berniat untuk melakukan perjalanan. Ini tadi yang kita singgung. Maksudnya di sini berniat itu jelas dia mau kemana. Dan itu niat yang pertama terpenuhi masafatus safari, jarak tempuh itu. Terpenuhi jarak tempuh. Tadi kita sebutkan kalau Dr. Yusuf Al-Qardawi itu minimal 80 kilo. Itulah jarak terendah, terpendek, boleh untuk mengkasar salat. Ada saudara kita caranya memahami begini. Ini kan kondisi perjalanan berbeda dulu dengan sekarang. Kondisi perjalanan berbeda dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu orang melakukan perjalanan, ya memang sangat kesulitan.
belum ada yang namanya kendaraan mesin, mobil, apalagi pesawat, belum ada itu. Jadi perjalanan orang memang sangat sulit, sangat sulit. Jalan kaki, naik kuda, naik unta. Lautnya sudah ada pada masa Rasulullah. Makanya doa akan melaksanakan perjalanan cuma dua macam. Ada biasa jamaah, kalau kita menyampaikan materi manasik, ada yang tanya, kenapa tidak ada doa naik pesawat yang diajarkan Rasulullah? Jawabannya karena pada masa Nabi belum ada pesawat. Yang ada itu naik kendaraan daratan. Naik kendaraan daratan. Ayat Al-Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu antara lain. Kendaraan laut, karena pada masa Nabi sudah ada. Bahkan Nabi Nuh pembuat kapal pertama, antara lain bisa dibaca Bismillahi majraha wa mursaha. Kenapa tidak ada pesawat? Ya karena pesawat belum ada. Bagaimana caranya kalau tidak ada? Sementara kita mau naik pesawat. Guru-guru kita menganjurkan gabungkan saja itu doa naik daratan dengan kapal laut. Kemudian lengkapi Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Diakui bahwa memang perjalanan itu memberatkan. Sekarang ini perjalanan sampai ribuan kilo, orang bisa saja tenang-tenang saja dalam perjalanannya. Lalu apakah itu menjadi ilat atau alasan gugur itu kebolehan mengkasar salat? Apa sudah gugur? Sebenarnya jawabannya sudah tercover pada bagian yang kedua. Alasannya dulu kenapa Rasulullah beserta sahabat dibolehkan untuk mengkasar salat, ayahtinakumul ladzina kafaru. Khawatir jangan sampai diserang oleh orang-orang kafir. Nah, jangan sampai diserang. Keadaan itu sudah tidak ada sekarang, sudah aman. Ternyata jawabannya Nabi, walaupun keadaan itu sudah tidak ada, tapi ini adalah sedekah. Sedekah, tasaddaqallahu biha. Faqbalu sadaqatahu. Jadi hakikatnya adalah sedekah Allah, dan terimalah sedekah Allah kepada kita, nikmat keringanan itu. Dan mungkin masih ada alasan-alasan yang lain yang belum kita pahami. Kembali jamaah sekalian, jadi namanya musafir harus ada niat. Dia mau kemana? Dia mau kemana? Faniyatus safari, maka niat perjalanan itu syartul lisihatil kasri bittifaq, merupakan satu syarat untuk sahnya mengkasar salat dengan disepakati, menurut kesepakatan. Jadi seluruh ulama mazhab itu sepakat tanpa niat melaksanakan perjalanan, mengkasar salat itu dianggap tidak sah. Nah, kemudian dalam berniat, berkaitan niat ini, ada dua hal yang perlu dipahami. Yustaratu liniyatis safari amrani. Disyaratkan untuk niat perjalanan itu dua hal. Jadi dalam berniat untuk melaksanakan perjalanan disyaratkan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, ayyanwiya
qat'al masafati bitamamiha min awwal safarihi. Hendaklah berniat akan menempuh jarak tempuh perjalanan dengan sempurna dari awal perjalanannya. Yang dimaksud ini tadi, yang pertama ketika dia berniat terpenuhi tadi itu jarak tempuh. Dari Makassar terpenuhi itu 80 kilo jarak tempuh. Makanya kalau ada orang berniat putus-putus, kecuali kalau niatnya begini, ada orang berniat langsung, tapi ada penjelasan. Kita mau kemana? Saya mau ke Bulukumba. Tapi sebelum sampai ke Bulukumba, ya rencana mau singgah di Goa, mau juga singgah di Takalar, mau juga singgah di Jeneponto, mau singgah di Bantaeng. Tapi tujuan kami sebenarnya adalah Bulukumba. Itu namanya terpenuhi. Cuma mau singgah. Jadi pertama dia berniat mau ke Bulukumba. Tetapi kalau ada orang niat yang pertama dari Makassar hanya mau ke mana? Dia mau ke Maros. Makassar Maros tidak memenuhi syarat. Rencana pertamanya hanya Maros. Nanti di Maros baru berubah pikiran, mau lanjut ke Bone. Maka itu tidak dianggap terpenuhi secara sempurna niat untuk melaksanakan perjalanan. Kemudian yang kedua, fanihima, jadi syarat yang kedua, al-istiqlalu birra'i. Al-istiqlalu birra'i, punya kebebasan berpendapat. Jadi punya kebebasan, merdeka dalam berpendapat. Maksudnya menentukan perjalanannya sendiri. Adakah orang yang tidak merdeka berpendapat? Ada. Karena dia adalah orang yang dikuasai. Contoh, istri bersama suaminya. Yang menentukan itu suami. Suaminya belum menyebutkan mau kemana, tapi dia berniat. Suaminya bilang, kita ini mau ke Goa. Tapi dia berniat, saya mau Makassar salat. Karena rencananya mau ke mana dia? Dia mau ke Bulukumba. Padahal suami hanya mau ke Goa. Bagaimana? Maka niatnya sang istri itu tidak sah. Karena dia tidak termasuk al-istiqlalu birra'i. Yang menentukan adalah suaminya. Yang kedua, bawahan dari atasannya. Ada komandan. Komandan yang menentukan. Dia pasukan. Sementara dia sendiri yang berniat untuk melaksanakan perjalanan tempat yang akan dituju, sementara komandannya tidak begitu keinginannya. Jadi harus ada al-istiqlalu birra'yi, ada kebebasan untuk berpendapat, maksudnya menentukan perjalanannya sendiri. Kalau pada masa Nabi termasuk budak bersama dengan majikannya. Jadi budak bersama dengan majikannya. Nah, sekarang ini kan sudah tidak ada budak. Di negara Atamakokoe sudah merdeka semua. Tapi masih ada pahalanya. Itu kan kalau memerdekakan budak itu pahalanya luar biasa besarnya itu. Memerdekakan budak. Sekarang ini perbudakan sudah tidak ada. Tapi pahala memerdekakan budak masih ada. Tuh, pahala memerdekakan budak ada. Tidak ada perbudakan. Tapi pahala memerdekakan budak ada. Yang mana itu?
Itu zikir sesudah salat. Zikir sesudah salat yang dianjurkan Nabi. Siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat pertama. Wa fi riwayatin yuhyi wa yumitu. Jadi itu dua riwayat digabungkan. Jadi hadis pertama La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis pertama. Riwayat yang lain La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Riwayat yang lain yuhyi wa yumitu, yang maha menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disempurnakanlah itu. Sehingga itulah yang kita amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca zikir itu 10 kali sesudah salat subuh, 10 kali sesudah salat subuh. Apa fadilah keutamaannya? Yang pertama, diberikan pahala oleh Allah sama dengan memerdekakan 4 budak dari Bani Ismail. Jadi diberikan pahala oleh Allah. Yang pertama, seperti memerdekakan budak dari Bani Ismail. Satu saja budak yang dimerdekakan itu pada masa Rasulullah luar biasa. Apalagi kalau 4. Apalagi kalau 4 yang dimerdekakan. Itu fadilahnya kalimat zikir itu. Kalimat zikir itu diberikan pahala seperti pahala memerdekakan budak. Jadi budak ini kan dikuasai. Jadi tidak bisa menentukan pendapatnya sendiri karena dia punya majikan, punya tuan. Kemudian hukmu kasri salati fi safari al muharram wal makruhi. Hukum mengkasar salat dalam perjalanan yang diharamkan dan dimakruhkan. Bagaimana kalau ada orang akan melakukan perjalanan, tapi perjalanannya itu mengandung dosa. Berkaitan tentang perjalanan ini hadirin, hukumnya itu bisa dilihat 5 hukum. Bisa menjadi wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ada orang perjalanannya itu menjadi wajib. Kapan dia tidak bepergian, berdosa dia. Apa contohnya? Orang yang akan menunaikan ibadah haji. Orang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang namanya haji itu hadirin menjadi wajib baginya kalau dia mampu. Man istata'a, dia punya kemampuan. Dia orang kaya. Dan ternyata memang dia sudah memenuhi syarat, hartanya melimpah. Pada dasarnya dia sudah punya kemampuan, tapi sengaja tidak mau menunaikan ibadah haji.
Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Siap-siap bertanggungjawab di hadapan Allah. Karena saudara sudah kena hukum kewajiban menunaikan ibadah haji. Ada orang punya kemampuan, sudah mampu. Tapi ini lagi, ilaihi sabila. Ada jalan. Sudah lama dia mendaftar, tapi nomor porsinya belum keluar. Belum sempat naik nomor porsinya meninggal dunia. Bagaimana itu? Sudah ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan dalam satu riwayat kisah, ada orang Pak tidak pernah menunaikan ibadah haji, justru dia mabrur. Ada satu riwayat, ada seseorang bermimpi dengan Rasulullah. Disampaikan, di kampungmu itu dari seluruh yang akan menunaikan ibadah haji cuma satu yang mabrur, yang lain tidak ada mabrur. Siapa namanya ya Rasulullah? Disampaikanlah. Begitu disampaikan dalam mimpinya bahwa ini yang mabrur, si orang saleh ini yang bermimpi keesokan sibuk mencari seluruh yang akan menunaikan ibadah haji. Ternyata nama itu tidak ditemukan. Yang mana ini yang dimaksud Rasulullah? Katanya satu orang saja yang mabrur, yang lain itu tidak mabrur. Yang dimaksud Nabi ini yang mana? Ditelusuri tidak ada yang terdaftar yang akan menunaikan ibadah haji. Satu kampung diteliti, akhirnya nama itu ditemukan. Tapi nama itu, orang yang ditemukan itu adalah seorang sahabat, seorang orang saleh yang tidak jadi naik haji. Ada uangnya yang disimpan, tabungannya disimpan. Tapi ketika dia simpan uangnya, setiap ada orang yang kesulitan, dia bantu. Ada orang berhutang, terdesak, dia kasih, ini ambil saja dulu, bayar hutangmu. Engkau lebih terdesak, bayar hutangmu. Semoga Allah menambahkan hartaku nanti bisa naik haji. Ada lagi anak yatim yang membutuhkan bantuan, dia bantu lagi. Uang yang dipegang untuk digunakan naik haji itu dari waktu ke waktu hanya sibuk digunakan menolong orang. Tiba giliran mau naik haji, uangnya sudah habis. Tidak jadi naik haji karena uangnya habis, digunakan membantu orang-orang yang terdesak. Ternyata petunjuk Rasulullah lewat si orang saleh yang bermimpi ini, justru dialah yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sudah mendaftar betul-betul lillahi taala, murni karena Allah, man istata'a sudah sanggup, tapi ilaihi sabila, nomor porsi belum sempat keluar, meninggal dunia, insyaallah niatnya yang menentukan, dia akan mendapatkan nanti pahala haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah ada kemampuan, sudah ada jalan, maka wajiblah baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berarti perjalanannya itu perjalanan wajib. Perjalanannya itu adalah perjalanan wajib. Kedua, ada perjalanan sunnah. Nah, misalnya apa? Orang yang akan menunaikan ibadah umrah, perjalanan perdagangan, at-tijarah. Ada perjalanan makruh. Maksudnya makruh mengurangi nilai kesempurnaan pahala.
terjadi yang namanya cacat dalam ibadah kalau dia melakukan perjalanan. Nah, kemudian ada juga perjalanan haram. Artinya kalau dia melakukan perjalanan itu timbul dosa. Nah, bagaimana perjalanan yang ketika dilaksanakan perjalanan itu timbul dosa? Di sini guru kita menyebutkan wa minas syuruti, dan di antara syarat-syarat itu ayyakunas safaru mubahan. Adanya perjalanan itu adalah perjalanan yang dibolehkan. Maka ketika perjalanan itu menimbulkan dosa, maka perjalanan itu menjadi haram, maka tidak berlaku hukum rukhsah baginya. Tidak dibolehkan baginya mengkasar, menjamak salat dalam perjalanannya. Apa contohnya? Seperti yang kita contohkan pengajian yang lalu, ada orang tinggal di Makassar. Mau ke mana dia? Anggaplah dia mau ke Bone. Mau apa ke Bone? Mau ke apa ke Bone? Itu dulu Pak, yang pernah pinjam uangku. Memang pokoknya sudah dibayar semua, tapi bunganya belum. Itu saya pergi tagih. Oh, rentenir ini orang ini. Berarti tujuannya mau ke Bone untuk menagih harta riba. Kapan ke sana terjadi dosa? Maka perjalanannya itu adalah as-safarul muharram, perjalanan yang diharamkan, tidak berlaku baginya hukum keringanan. Nah, tidak berlaku baginya hukum keringanan. Nah, termasuk tidak berlaku hukum darurat baginya. Apa dimaksud hukum darurat? Yang namanya darurat, yang tadinya diharamkan menjadi boleh pada saat itu. Famanitturra gaira bagin wala adin fala isma alaih. Siapa orang yang karena terpaksa, tidak ada maksud untuk melanggar hukum Allah dan tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Itu hukum darurat. Tidak ada maksud melanggar hukum Allah. Maksudnya tidak ada perencanaan, terjadi secara tiba-tiba. Nah, kemudian tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Contoh, dilarang kita minum khamr. Itu minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Dalam perjalanan tiba-tiba kena musibah. Yang ada hanya minuman keras. Minuman keras. Sudah mencari minuman yang halal, tidak ketemu. Dan kapan tidak minum pada saat itu nyawa melayang. Apa boleh buat? Silakan minum itu minuman keras itu. Tapi wala adil. Jangan melampaui batas. Andai kata tegukan yang pertama sudah baikan, maka tegukan yang kedua sudah menjadi haram. Pernah seorang anak remaja telepon saya langsung dari Malino. Di Malino dia menelpon, "Ustaz, mohon penjelasan." Saya bilang, "Kenapa Nanda?" "Kami ini sementara ada di Malino. Dingin sekali di sini Ustaz. Dingin sekali. Satu-satunya yang bisa mengembalikan vitalitas tubuh kami itu hanya minuman keras. Bolehkah kami minum minuman keras ini Ustaz? Karena sekarang ini sudah darurat." Sebelum saya jawab, saya tanya dia, "Ananda,
sebelum ke Malino, apakah anda tahu bahawa Malino dingin? Sudah tahu Ustaz. Lalu kenapa ke Malino? Sudah tahu dingin, kenapa ke sana? Hujan-hujan lagi. Itu artinya ada perencanaan. Itu artinya ada rencana. Yang dimaksud darurat, apa gairah bagin, tidak ada rencana. Ada rencana atau tidak ada rencana, orang yang perjalanannya menimbulkan maksiat, andai kata terjadi dalam perjalanan itu situasi begitu, bisakah juga dia makan yang diharamkan, minum yang diharamkan? Dalam fikih tidak boleh. Tidak berlaku hukum keringanan. Kenapa? Andai kata dia kembali normal, kembali baikan, itu tetap terjadi yang namanya dosa. Karena tujuannya perjalanannya itu adalah perjalanan yang menimbulkan dosa. Jadi tidak dibenarkan mempergunakan nikmat rusa itu kalau itu adalah perjalanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi persyaratannya adalah perjalanan itu adalah perjalanan yang mubah. Nah, perjalanan yang mubah dibolehkan atau disunnatkan, apalagi kalau perjalanan yang diwajibkan. Makruh dan diharamkan, tidak berlaku hukum mengkasar salat, menjamak salat, termasuk tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila dia melaksanakan perjalanan. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, pembahasan masih lanjutan tentang mabahithu qasri salatir rubaiyah, pembahasan tentang mengkasar salat yang